Di rumah itu di mana orang tuanya juga belajar nge-share vulnerability, kekurangannya, Ya, ketidaktahuannya dengan anak tanpa tanpa merasa gengsi sebagai ya, orang tua. Nah, itu akan menghasilkan interaksi resiprokal di situ. Misalnya kita nggak tahu tentang Valorant, nanya ke ya, anaknya akan dengan senang hati menjawab dan diskusi di situ. Pasti saya ya, jamin tuh, karena si orang tua tertarik sama interestnya si anak nih, ya, dan orang tua jadi tahu dunianya si anak nih sebenarnya ya. seperti apa. Dan si anak merasa frekuensinya menjadi hampir sama minimal gitu, sehingga nyaman kan Iya, ketika frekuensinya sama gitu. saya pernah kok kasus itu ketika mereka main di Roblox. Anak saya, sorry agak cerita agak Ya, panjang silakan. ini, pengalaman yang menarik. Anak saya dua, yang kecil tiba-tiba ngomong Panda. Panda itu bapak, Ya, ibunya Bunda, bapaknya Panda. Panda, eh, kakak Nawa itu scamming orang loh di Roblox. Saya kan ah, buruk ini. Tapi hmm, saya nggak mau ngejudge lu. ya, Why? Kakaknya namanya Nawai. Kamu scamming orang? Iya. ah, Oke. Kok scamming orang, kenapa argumentasinya? hmm, Scamming itu baik atau buruk? Buruk. Loh, kok kamu ngelakuin ke orang lain? Aku tuh nggak pengen orang merasakan di scam, makanya harus ku ajari dengan caranya nyecam. Lu kok enak men God. Habis itu terjadilah diskusi panjang lebar. ya, Artinya kemudian pemecahannya bukan saya kemudian ngelarang dia nyecam, hmm, karena kemudian saya nggak bisa ngawasi dia toh. ya, Dalam 1 minggu itu saya panggil dia Scammy. hmm, Ya Scammy, ah, Scammy, nickname-nya Scammy. Kenapa? Karena kamu suka nyecam orang kok. ah, Dia mengasosiasi gitu itu dengan keburukan dan berhenti nyecam kemudian. ah, Karena sebenarnya dia paham bahwa itu buruk, ya, dan dia merasakan efeknya bahwa nggak enak loh dipanggil buruk ini. Tanpa ah, saya harus secara hard ngomong kamu nggak boleh. Karena sebuah perintah atau peraturan yang tidak bisa di-enforce hmm, itu resiko menghilangkan respect yang membuat peraturan. hmm, Kayak kita bikin peraturan, ya, tapi kita nggak bisa mengawasi apakah si anak melakukan peraturan itu atau tidak. ya, Anaknya nggak akan respect sama kita. Aku bisa bohongin kamu kapan aja kok. ya. Justru nggak respect dia. Nah, hal-hal psikologis kecil-kecil gini menurut saya sangat penting untuk menjaga dinamika di dalam keluarga tersebut.